STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita mengetahui bahwa ilmu di dalam agama kita memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang menuntut ilmu, Allah sediakan bagi mereka pahala yang besar. Dan seorang ulama memiliki keutamaan yang banyak. Allah SWT mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberikan ilmu beberapa derajat. Nabi SAW di dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, di dalam jalan tersebut maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadli al-qamar lailata al-badr 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, seorang ulama di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama di atas bintang-bintang. Muhadarah kali ini bukan menyebutkan secara panjang lebar tentang keutamaan ilmu. Namun yang ingin kita sampaikan bahwa ilmu yang memiliki ketinggian derajat
yang dikatakan oleh sebagian salaf, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza khalusatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyaingi apabila seseorang ikhlas di dalam ilmu tersebut. Perlu kita sadari dan kita pahami bahwa tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu yang demikian bernilainya, berharganya di sisi Allah, kecuali apabila seseorang mau berlelah-lelah, bercapek-capek, bersusah payah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini seperti setiap barang yang sangat berharga di dunia ini, maka akan kita lihat sulitnya seseorang untuk mendapatkan barang tersebut. Seorang yang ingin mendapatkan mutiara, maka dia harus menyelam. Seseorang yang ingin mendapatkan emas, maka di sana ada daerah-daerah khusus dan dengan cara yang susah payah, bahkan tidak jarang memakan korban untuk mendapatkan emas tersebut. Minyak juga demikian. Ilmu lebih tinggi daripada itu semuanya. Karena ilmu pada hakikatnya adalah agama kita. Ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama Islam. Sehingga harus kita pahami sebagai seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah kita semua adalah insyaallah penuntut ilmu, baik yang muda maupun yang tua, yang laki-laki maupun wanita. Harus kita sadari bahwasanya untuk mendapatkan kemuliaan ilmu tersebut, maka seseorang harus merasakan pahitnya, susahnya, sulitnya untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan kita dapatkan kecuali apabila kita kerahkan seluruh apa yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan seandainya seseorang sudah mengerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan mendapatkan dari ilmu kecuali sedikit di antara ilmu tersebut. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan dari ilmu ini kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang sangat sedikit yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali apabila kita bercapek-capek, bersusah payah, berletih-letih untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jangan sampai seseorang bermimpi di siang bolong, ingin menjadi seorang yang berilmu, kemudian dia tidak mau berkorban baik waktunya, tenaganya, hartanya. Berkata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, la yustata'u al-ilmu birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu dengan badan yang berleha-leha, dengan badan yang ingin senantiasa santai, tidak mau bergerak, tidak mau berpikir, tidak mau memahami, tidak mau berkorban.
La yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu dengan cara berleha-leha, dengan cara bermalas-malasan. Sebagian mengatakan ar-rahatu la tunalu birrahah. Santai tidak bisa didapatkan dengan santai. Maksudnya adalah kebahagiaan di masa yang akan datang, istirahat di masa yang akan datang tidak bisa dilakukan dengan bersantai-santai, bermalas-malasan di masa yang sekarang. Ingin istirahat di masa yang akan datang, maka kita harus sampai sekarang. Ingin bahagia di masa yang akan datang, maka kita harus bekerja, berupaya, berletih-letih sekarang. Ini sebuah kaidah. Sebagian mengatakan man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Sebaliknya, orang yang bermalas-malasan maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ingin melihat dan mendengar sebagian kisah yang dialami oleh para pendahulu kita dalam rangka mencari ilmu. Kita sekarang mengenal dan sering kita mendengar dengan telinga kita Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Hatim, Sufyan ibn Uyainah, a'immah kibar yang ilmu mereka tersebar dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kita lihat bagaimana mereka dan yang semisal dengan mereka di antara para ulama, bagaimana dahulu mereka menuntut ilmu agama. Semoga dengan kita mendengar kisah-kisah tersebut, tergerak hati kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan supaya kita lebih menghormati ilmu yang sampai kepada kita, bahwasanya Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sampai kepada kita itu bisa sampai kepada kita dengan tetesan keringat, cucuran darah, pengorbanan yang tidak sedikit dari para salafun salih. Abu Mas'ud Abdurrahman Al-Haji, beliau menceritakan, sami'tu Ibn Tahir yaqul, aku mendengar Ibnu Tahir beliau mengatakan, menceritakan bagaimana dahulu beliau menuntut ilmu, mencari hadis. Bultud dama fi talabil hadits marratain. Aku sempat kencing darah dalam rangka untuk mencari hadis 2 kali. Marratan bi Baghdad wa ukhra bi Makkah. Yang pertama adalah ketika berada di Baghdad, yang kedua adalah ketika beliau berada di Makkah. Sampai ada di antara mereka yang karena sibuknya dalam mencari ilmu, mencari hadis, ada di antara mereka yang mungkin tidak sempat untuk banyak minum. Karena mungkin menjaga bagaimana dia mendengar seluruh hadis-hadis yang disampaikan oleh gurunya.
Dan kalau dia memperbanyak minum, maka ini memaksa dia harus sering keluar dari majelis ilmu. Ada di antara mereka yang karena sangat inginnya mendapatkan ilmu yang banyak dan sebanyak-banyaknya dari gurunya, bagaimana supaya dia tidak banyak keluar dari majelis ilmu karena buang hajat. Kuntu amshi hafiyan fil har. Dahulu aku ketika menuntut ilmu terkadang berjalan tanpa memakai alas kaki dalam keadaan panas. Terkadang seorang penuntut ilmu karena mengejar mungkin gurunya dan ingin bertanya kepada beliau atau ingin segera mendengar hadis sehingga tidak sempat untuk mencari sandalnya. Berjalan dalam keadaan yang panas hanya karena ingin mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanya tentang sesuatu kepada gurunya. Falahiqani dzalik wa ma raqibtu dabbatan qattu fi talabil hadis. Maka yang demikian mengenaiku dan aku tidak pernah menaiki kuda tunggangan atau hewan tunggangan misalnya onta ketika dalam rangka mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau melakukan perjalanan yang panjang dengan cara berjalan kaki, tidak naik onta, tidak naik kuda. Karena tidak semua mereka berasal dari orang-orang yang kaya, tapi punya semangat, punya keinginan untuk menjadi orang yang berilmu, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemiskinan dia tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Yang penting dia bisa berjalan menuju ke daerah di mana di situ dia bisa menimba ilmu agama dari para ulama yang ada di daerah tersebut. Beliau juga menceritakan wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Dan aku dahulu memikul buku-bukuku di atas punggungku. Karena kalau yang kaya dia bisa menyewa, dia bisa membeli kuda tunggangan atau onta, maka dia bisa menaruh buku-bukunya di onta tersebut. Tapi orang yang tidak punya, maka mereka membawa buku-buku tersebut, memikulnya di atas punggung mereka dari satu kota ke kota yang lain. Mereka menganggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia yang dimiliki oleh manusia. Isinya adalah hadis-hadis Nabi SAW bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Wa ma sa'altu fi hali talabi ahadan kuntu a'ishu ala ma ya'ti. Beliau menceritakan kepada orang-orang yang datang setelahnya bahwasanya aku dahulu ketika dalam keadaan talab, dalam keadaan menuntut ilmu, mencari hadis, tidak pernah aku meminta-minta kepada seorang. Dalam keadaan seperti itu, tidak pernah beliau mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Bagaimana beliau hidup? Kuntu a'ishu ala ma ya'ti. Aku hidup sesuai dengan apa yang datang kepadaku. Kalau bisa hari ini makan 2 kali, ya makan 2 kali. Kalau tidak bisa, ya sekali. Kalau tidak bisa, ya berpuasa. Tidak membebani dirinya di luar kemampuannya. Ini sebagian dari apa yang beliau alami dahulu ketika menuntut ilmu agama. Abdurrahman ibn Abi Hatim, beliau mengatakan kunna bi Misra 7 ashhurin
lam na'kul fiha maraqatan. Kami dahulu pernah di Mesir selama 7 bulan, tidak pernah kami meminum maraqah atau memakan maraqah, yaitu kuah lengkap dengan lauknya selama 7 bulan. Kenapa demikian? Kullu naharina muqassamun li majalis syuyukh. Karena ketika kami di Mesir berusaha untuk memanfaatkan waktu yang hanya sebentar di Mesir, mencari ilmu dari para masyayikh. Satu hari sudah kami bagi, waktu ini duduk bersama syekh ini, waktu ini duduk bersama syekh ini, setelah subuh, setelah zuhur, sebelum zuhur, setelah asar, sudah dibagi-bagi. Satu hari mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan di siang hari untuk masak, tidak ada kesempatan untuk beli belanjaan atau sayuran. Dia makan sesuatu yang langsung bisa dimakan, kurma misalnya, air. Tidak menghabiskan waktu mereka untuk memasak. Wabil laili, dan di malam hari, an-naskhu wal muqabalah. Dan di malam hari kami gunakan untuk menulis wal muqabalah, dan juga membandingkan. Karena mereka di siang hari syekh menyampaikan hadis dengan sanadnya ditulis, kemudian di malam hari dicocokkan dengan punya temannya. Ini tadi ada yang ketinggalan, punyanya bagaimana? Oh iya, yang tadi yang saya dengar seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga mereka benar-benar yakin bahwasanya yang mereka tulis adalah demikian dari syekh. Ini cara yang perlu dihidupkan di zaman kita di antara para penuntut ilmu. Siang hari mereka belajar, dan di siang hari mereka duduk bersama memurajaah apa yang sudah mereka dapatkan di siang hari. Qala fa'atayna yawman ana wa rafiqun li syaikhan. Beliau menceritakan, kami pun datang pada suatu hari, aku dan juga seorang temanku mendatangi seorang syekh. Faqalu huwa alil. Kemudian mereka mengatakan, mengabarkan syekh sedang sakit. Fara'ayna fi tariqina samakatan a'jabatna fashtarainaha. Ketika kami pulang, kami melihat di perjalanan seekor ikan yang kami senangi. Maksudnya adalah ikan yang kami senangi dijual oleh orang. Fashtarainaha, maka kami pun membeli ikan tersebut. Karena sudah lama dalam keadaan sibuk dengan ilmu siang dan malam, sehingga sudah lama mereka tidak merasakan lauk, tidak merasakan kuah. Falamma sirna ilal bait hadara waqtu majlisin. Ketika kami sudah sampai rumah, tidak terasa ternyata sudah waktunya menghadiri majelis ilmu yang lain. Syekh yang pertama libur karena beliau sakit. Pulang beli ikan, ketika sampai rumah ternyata ini sudah waktunya kita menghadiri majelis ilmu syekh yang lain. Falam yumkinna islahuhu. Maka kami falam yumakkinna islahuhu, maka kami tidak ada waktu untuk mengurus ikan tadi. Karena tentunya hadis-hadis yang akan mereka dengar lebih berharga dan jauh lebih bernilai daripada ikan yang ada di depan mereka. Wa madaina ilal majlis, dan kami pun mendatangi majelis tersebut.
falam nazal hatta ata alaihi 3 ayyam. Demikian setiap kali kami mau mengurus, mau memasak ikan tadi, tidak sempat dan masuk ke majelis yang lain. Wa kada ay yataghayyar. Selama 3 hari tidak sempat untuk memasak, maka hampir-hampir ikan tersebut busuk. Hampir-hampir berubah. Fa akalnahu nayyan. Maka apa yang mereka lakukan? Takut ini mubadzir, maka kami pun memakannya dalam keadaan mentah. Maka kami pun memakannya dalam keadaan mentah. Langsung dimakan, tidak menghabiskan waktu untuk memotong, memasak dan seterusnya. Lam yakun lana faraghun an nu'tiyahu man yashfih. Tidak ada kesempatan bagi kami berdua, saya dan juga teman-teman kami, untuk memberikan ikan tersebut kepada orang yang membakarnya. Jadi untuk mencari orang yang memasakkan, yang membakarnya, mereka tidak ada kesempatan untuk melakukan itu semuanya. Tsumma qala, kemudian beliau menceritakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasadi. Ilmu itu tidak didapatkan dengan cara bersantai-santai. Ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Tadhkiratul Huffaz. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Nah, An-Nahwi, seorang ahli nahwu, Muhammad bin Ahmad Al-Khayyat Al-Baghdadi, disebutkan bahwasanya dahulu beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar sampai ketika beliau berada di jalan. Di perjalanan, ketika berangkat menuju majelis, ketika pulang dari majelis, 15 menit, 20 menit, dia manfaatkan perjalanan tersebut untuk belajar. Entah itu mungkin murajaah kembali apa yang dia hafalkan, atau dia membaca sedikit, atau dia memikirkan tentang hadis yang dia dapatkan. Yang jelas, dia gunakan waktu perjalanan tersebut untuk ilmu. Ibnu Aqil rahimahullah, beliau mengatakan, ana aksuru bi ghayati juhdi awqata akli. Aku berusaha untuk memendekkan dengan upaya yang sungguh-sungguh, memendekkan waktu-waktu makan. Mereka merasa waktu ini adalah lebih bernilai daripada emas, dan mereka berusaha untuk menggunakan waktu semuanya untuk ilmu, dan makan, minum adalah sebuah keharusan, tetapi dia berusaha untuk bagaimana tidak habis waktunya di depan piring dan juga gelas. Bagaimana supaya sedikit saja waktu yang digunakan untuk makan dan minum, karena memang sebuah keharusan supaya menyambung hidupnya. Sampai apa? Mereka mencari cara yang dengannya mereka tidak habis waktu. Disebutkan bahwasanya beliau lebih memilih untuk memakan roti dengan cara diremuk, kemudian dicampur dengan air, daripada memakan roti terlebih dahulu sendiri, kemudian setelah itu baru minum air. Kenapa demikian? Li ajli ma bainahuma min tafawutil madghi. Karena ada perbedaan waktu antara
keduanya. Ketika langsung dicampur dengan air, maka butuh hanya mungkin 1 menit atau 2 menit. Sementara kalau dia harus makan terlebih dahulu, kemudian dia minum, maka butuh 5 menit misalnya. Hanya beda beberapa menit, dia berusaha untuk mencari mana yang paling efektif sehingga tidak habis waktunya untuk makan dan juga minum. Tawaffuran ala mutala'ah atau tasdiri faidatin lam udrikha fihi. Kenapa demikian? Maksudnya adalah supaya bisa digunakan waktu tersebut untuk membaca atau digunakan untuk menulis meskipun hanya 1 faedah. Yang tadi ketika di siang hari berada di depan syekh mungkin belum sempat aku tulis. Lumayan 3 menit, 5 menit bisa menulis 1 baris atau 2 baris. Itu kalau dikumpulkan, ya makan 3 kali sehari bisa 6 menit. 1 bulan berapa waktu dan berapa faedah yang bisa dia dapatkan. Dan seandainya itu ditulis terus, berapa jilid kitab yang bisa ditulis dengan 6 menit setiap harinya. Dawud At-Ta'i rahimahullah sama juga seperti Ibnu Aqil, mempertimbangkan perbedaan waktu. Beliau mengatakan atau disebutkan atau ditanya kepada beliau kenapa beliau melakukannya demikian, yaitu memilih untuk mencampur remukan roti dengan air daripada memakan roti terlebih dahulu kemudian meminum air. Beliau mengatakan baina madghil khubzi wa syurbil fatiti qira'atu 50 ayat. Karena dia melihat, memperhatikan bahwasanya antara memakan roti dan memakan roti remukan yang sudah dicampur air, itu perbedaannya adalah 50 ayat. Membaca 50 ayat. Dalam beberapa menit tadi, aku bisa membaca 50 ayat. Jadi digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengulangi Al-Quran. Demikian para ulama kita, para ulama salaf, bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, termasuk diantaranya adalah menggunakan waktu sedemikian efisiennya. Setiap detik, setiap menit mereka hitung. Bagaimana mereka bisa gunakan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan ilmu agama. Ahmad bin Hanbal menceritakan aqama Syu'batu 'ala al-Hakami ibni Utaibah 18 syahran, yakni yatlubul haditha hatta ba'a judu'a baitihi. Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwasanya Syu'bah ibn Hajjaj al-Wasiti, beliau dahulu menimba ilmu dari Al-Hakam ibn Utaibah selama 18 bulan. 1 tahun setengah. Dalam rangka mencari hadis. Sampai beliau rela untuk menjual judu'a baitihi, bagian dari rumahnya. Tiang-tiang yang digunakan di rumahnya atau bagian dari rumahnya dijual dalam rangka untuk menopang hidupnya selama dia mencari hadis-hadis tersebut. Menunjukkan bahwasanya bukan hanya waktu yang mereka korbankan, bukan hanya jasad yang mereka korbankan, tapi mereka juga mengorbankan harta-harta mereka. Mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu,
karena ilmu adalah agama Allah. Berkata Ibnu Uyainah, aku mendengar Syu'bah mengatakan, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan aflas, yaitu kehilangan hartanya. Karena orang yang mencari hadis, dia harus punya modal perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Ketika dia sudah sampai di kota tersebut, dia harus membiayai dirinya sendiri, mencari rumah untuk dia tinggal, mencari makanan dan juga minuman untuk menyambung hidupnya. Dan mereka tidak ada waktu untuk bekerja, sehingga mereka pun menjual apa yang mereka miliki supaya benar-benar fokus menuntut ilmu, mencari hadis dari ulama-ulama yang ada di negeri tersebut. Beliau menceritakan, bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Aku sempat menjual sebuah panci atau semacam bejana milik ummiku, milik ibuku, dengan 7 dinar. Ini menunjukkan bahwasanya kemungkinan besarnya adalah terbuat dari emas atau sesuatu yang berharga. Dengan 7 dinar, 1 dinar ini kurang lebih 4 gram atau 4 juta. Jadi kalau 7 dinar berarti sekitar 28 juta kalau di zaman sekarang. Dijual dalam rangka untuk melanjutkan menuntut ilmu dan juga mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hadis paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mencapai derajat yang tinggi dan hampir setiap kitab hadis akan kita dapatkan nama Abu Hurairah? Apakah beliau mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu ini dengan bersantai-santai, bermalas-malasan, tidak mau berkorban? Beliau menceritakan, laqad ra'aituni usra'u baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku melihat diriku dalam keadaan pingsan, terjatuh, dalam keadaan lemah antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hujrahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang dinamakan dengan Raudhah. Fayaqulu an-nasu innahu majnun. Manusia mengatakan dia sedang gila karena dia goyah dalam keadaan lemah, terjatuh antara mimbar Rasulullah SAW dan juga kamar atau rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Sehingga manusia mengatakan innahu majnun. Wa ma bijununun, dan aku bukan orang yang gila, bukan orang yang sedang kesurupan kemudian terkapar di tempat tersebut. Ma bi illal ju', tidaklah yang menimpaku saat itu kecuali lapar. Karena memang keadaan beliau dan juga ahlu suffah saat itu tidak seperti keadaan para sahabat yang lain, dalam keadaan mereka penuh dengan kekurangan, dan terkadang para sahabat juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sesuai dengan apa yang beliau miliki mengirimkan makanan kepada
Ahlus Suffah, kalau memang beliau sedang memilikinya. Kadang beberapa hari mereka tidak makan, sehingga seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini, terkadang sangat lemahnya beberapa hari tidak makan sehingga tidak memiliki kekuatan dan terjatuh, terkapar, atau bahkan bisa pingsan dengan sebab kelaparan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kitabnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, bagaimana dahulu beliau belajar dan mendapatkan ketinggian derajat ini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Waqad kana Al-Bukhari yastayqidhu fil lailatil wahidah min nawmihi fayuqidu siraja wa yaktubu al-fa'idata tamurru bi khatirihi thumma yutfi'u sirajahu thumma yaqumu marratan ukhra wa ukhra. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bangun dalam satu malam, bangun kemudian menyalakan pelita, kemudian menulis faedah yang sempat beliau pikirkan. Di para ulama, ketika tidak ada majelis ilmu, mereka gunakan untuk, di antaranya adalah untuk memikirkan apa faedah yang diambil dari hadis tersebut. Tadi mendengar hadis yang isinya adalah demikian dan demikian, beliau pikirkan, ditadabburi, dipikirkan apa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ketika menemukan faedah, khawatir apabila faedah tersebut, makna tersebut lupa, maka mereka segera menulis faedah tersebut di atas kertas. Jadi terkadang mungkin di malam hari ketika dia mau tidur, atau ketika bangun sebentar, yang dia ingat adalah hadis. Di antara faedahnya adalah demikian, maka segera dia hidupkan pelita, kemudian dia nulis faedah tersebut supaya tidak lupa. Dan itu yang terjadi apabila seseorang mengingat sebuah faedah kemudian tidak segera dia tulis, mungkin 5 menit setelah itu atau 10 menit setelah itu dia sudah lupa apa tadi faedah yang kita dapatkan. Berbeda dengan orang yang menulis faedah-faedah tersebut. Seandainya dia lupa, dia bisa kembali dan melihat apa yang sudah dia tulis. Sehingga tidak heran sampai kepada kita Sahih Al-Bukhari, yang di situ kita dapatkan pemahaman yang dalam yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis-hadis Nabi SAW melalui judul-judul bab yang beliau sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Karena beliau menyebutkan di dalam Sahih Bukhari bukan hanya hadis, tetapi juga memberi judul bab. Siapa yang mendatangkan judul bab tersebut? Imam Bukhari sendiri. Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan juga perbuatan. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang menunjukkan tentang bab ini. Dari mana beliau bisa memberikan judul bab ketika beliau memikirkan terlebih dahulu isi dari hadisnya, menulis faedahnya. Thumma yutfi'u sirajahu. Kemudian beliau memadamkan kembali pelita tersebut. Jadi setelah menulis, maka beliau padamkan, kemudian beliau tidur kembali.
Tidak ingin menunggu sampai waktu pagi untuk menulis faedah-faedah tersebut. Tsumma yaqumu marratan ukhra wa ukhra. Kemudian beliau bangun kembali dan bangun kembali. Karena banyak faedah yang beliau dapatkan. Sehingga beliau pun dalam satu malam beberapa kali beliau bangun dan menulis faedah. Hatta kana yata'addadu minhu dzalika qariban min 20 marrah. Sehingga kalau dihitung apa yang beliau lakukan dalam satu malam, bangun, kemudian menyalakan pelita, memadamkan kembali, itu kurang lebih 20 kali beliau lakukan. Jadi kalau satu malam ada 8 jam misalnya, berarti minimal ya 1 jam atau 1 jam itu 2 kali beliau bangun. Ya, kalau misalnya tidurnya 8 jam, berarti 1 jam beliau 2 kali bangun. Seandainya tidurnya cuma 4 jam, berarti paling enggak 1 jam beliau bangun berapa kali? 5 kali. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam masalah ilmu dan juga menuntut ilmu agama. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu hanyalah sepenggal kisah dan sedikit kisah dari para ulama kita dalam mencari ilmu agama. Tentunya mungkin ada di antara kita yang mengatakan sungguh sangat berat dan sungguh sangat besar pengorbanan yang dilakukan oleh para ulama. Apakah kita di zaman sekarang bisa melakukan yang demikian? Maka kita katakan sebagaimana ucapan Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berusaha untuk bisa melakukan dengan pas kalau memang bisa. Wa qaribu, tapi kalau tidak bisa melakukan yang pertama, maka kita berusaha untuk mendekati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dan kita juga mengingat sabda Nabi SAW, wa'ati kulla di haqqin haqqahu, hendaklah kalian memberikan kepada setiap yang berhak haknya. Jasad kita memiliki hak, keluarga kita juga memiliki hak. Maka adalah seseorang memperhatikan prinsip-prinsip ini dan tentunya berusaha semaksimal mungkin dan sidq ma'allah, jujur kepada Allah SWT untuk mengerahkan apa yang dia punya berupa tenaga, waktu, harta dalam rangka untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan Allah SWT dialah yang mengetahui siapa di antara kita yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan siapakah di antara kita yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tentunya selain kesungguhan dan juga ijtihad, keikhlasan di dalam menuntut ilmu, ini juga perkara yang sangat penting dan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan ilmu yang mulia tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya, dan sampai bertemu lagi insyaallah besok. Barakallahu fikum.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.